Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pokok bahasan vektor dan metrik. Nah, ini vektor. Ini dalam hal ini vektor kita anggap sebagai sebuah matrik ya. Biasanya dia hanya memiliki unsur-unsur hanya satu baris atau satu kolom. Nah, ini sebuah vektor dituliskan dengan huruf besar, tebal. Untuk umumnya yaitu A dalam kurung AJ. Vektor berbentuk baris atau row vektor atau vektor berbentuk kolom atau kolom vektor. Bentuk dari baris biasanya seperti ini aja. Contohnya ini. Sedangkan dalam vektor dalam bentuk kolom, nah ini seperti ini. Biasanya seperti itu. Namun nanti dalam hal ini kita lebih banyak melihat metriknya daripada vektornya. Bentuk umum dari metrik, nah ini. Kalau dia sebuah vektor A, di mana komponen dari dalamnya adalah A, J, K, menunjukkan komponen metrik J dan K sebagai unsur-unsur metrik yang dimiliki adalah dari sebuah vektor A. Untuk nilai J menunjukkan jumlah baris dari unsur A dan K menunjukkan kolomnya. Hingga misalkan terdapat vektor unsur B22, maka di sini dia, nah ini yang di sini, nah ini vektor unsur vektor dari A yang ada di sini. Nah itu. Selanjutnya, nah penyusunan persamaan linear dalam metrik. Jadi dicontohkan di sini ada persamaan linear sebanyak 3. Nah ini. Dari 3 ini kalau disusun dalam sebuah metrik bagaimana? Unsur yang pertama ada X1, ada X2, ada X3, ada persamaan 1, persamaan kedua yang X2-nya nggak ada, persamaan ketiga lengkap bersama hasil. Nah, ini dari 3 persamaan itu kalau disusun dalam sebuah metrik nanti jadinya seperti ini. Nah, ini 4-nya dimasukkan di X1, 6-nya di X2, 9-nya di X3, persamaan keduanya masuk 6, karena dia nggak punya X2 maka ditulis 0, X3-nya min 2. Dan seterusnya 5, min 8, dan 1. Dengan menambahkan A pada di sisi hasil seperti ini, maka dia bisa menjadi berkembang lagi metriknya, dituliskan seperti ini. Nah, menyusun metrik seperti ini dapat dilakukan dengan hal-hal yang lain pada peristiwa-peristiwa lain yang sama. Jadi, kalau ini ada persamaan linear, maka di sini dimasukkan seperti ini. Nah, contoh berikutnya di bidang ekonomi, menyusun hasil penjualan ke dalam metrik. Nah, diketahui sebuah toko yang diamati selama 3 minggu, jadi dari satu toko ini diamati 3 minggu, yang baris pertama dalam minggu pertama, baris kedua minggu kedua, baris ketiga minggu ketiga. Data samping menunjukkan hasil penjualan selama 3 pekan pada sebuah toko. Jika disusun ke dalam sebuah metrik, maka akan menjadi berbentuk seperti ini. Langsung dia. Nah, jangan lupa kurungnya. Nah, itu. Fungsinya untuk apa? Banyak. Untuk mengetahui penjualan rata-ratanya bagaimana. Untuk mengetahui nanti dalam bidang ekonomi bisa digunakan banyak hal dari metrik sebuah penjualan selama beberapa pekan. Penjumlahan dan perkalian skalar, matriks, dan vektor. Jadi perkalian sebuah bilangan terhadap sebuah metrik, di mana metrik ini dianggap sebagai sebuah vektor. Nah ini. Apa yang membuat matriks dan vektor sangat berguna dan sangat cocok untuk komputer? Pada kenyataannya kita dapat menghitung mereka hampir semudah dengan mereka kayak sebuah angka gitu aja. Nah, sekarang kita perkenalkan aturan yang pertama untuk melakukan perhitungannya dan penjumlahan perkalian skalar yang disarankan oleh beberapa aplikasi praktis. Pertama, kita harus menganggap tentang kita harus tahu yang namanya konsep kesetaraan metrik. Konsep kesetaraan metrik yang pertama, jika terdapat dua vektor dengan notasi berbentuk metrik A dan B, maka dua matriks A yang unsurnya AJK dan B yang unsurnya BJK sama ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika memiliki ukuran yang sama dan entry yang sesuai. Jadi dia harus memiliki unsur J dan K-nya totalnya
jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Nah, ini sehingga AJK sama dengan BJK, maka A11 harus sama dengan B11 serta A12 sama dengan B12 dan seterusnya sampai setiap unsur di dalam matriks tersebut dituliskan sama. Jumlahnya maksudnya. Matriks yang tidak sama disebut berbeda, sehingga matriks dengan ukuran berbeda selalu berbeda. Sehingga misalkan ada bentuk matriks A dan B seperti ini, maka dia dianggap sama. Kenapa? Ini jumlah unsurnya sama, jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya juga 2. Ini sama. Bahkan bisa dianggap identik jika A11 yang ada di sini ya memang 4. A12 ya memang 0, A21 memang 3, dan A22 memang min 1. Sehingga bisa dikatakan metrik A sama dengan metrik B. Jadi yang pertama kesetaraan yang harus dipahami yaitu jumlah baris dan kolomnya sama. Yang kedua, jika memang unsur-unsurnya sama, maka kedua metrik tersebut memang sama. Nah, perhatikan beberapa metrik berikut ini. Kuis pertama. Nah, dari kelima metrik di samping, kelompokkan menurut Anda mana saja metrik yang setara. Nanti silakan dicoba dan berikan alasannya mengapa metrik tersebut setara. Itu ya. Berikutnya, penjumlahan metrik. Penambahan metrik, jumlah dari dua metrik dengan ukuran yang sama ditulis dan memiliki entry yang diperoleh dengan menambahkan entry-entry sesuai dari metrik A dan metrik B. Metrik dengan ukuran berbeda tidak dapat ditambahkan. Sebagai kasus khusus, penjumlahan dua vektor baris atau dua vektor kolom yang harus memiliki jumlah komponen yang sama diperoleh dengan menjumlahkan komponen yang sesuai. Jadi misalkan jika terdapat metrik A 03 ya harus dengan B03. Penjumlahan baru bisa dilakukan. Dan metrik jika terdapat 30 dan B30 baru bisa dilakukan juga. Sehingga terdapat penjumlahan misalkan metrik A33 dengan metrik B22 itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Tidak setara atau tidak sama. Sehingga, nah ini. Jadi kalau dari tiga statement ini kan kita bisa menyimpulkan. Nah, dapatkan dan menarik sebuah contoh nyata dari tiga jenis metrik dari pernyataan di atas. Pertama, kedua, ketiga. Nah, bisa enggak? Ya tentunya kalau B03 berarti J-nya 0, K-nya 3. Berarti ini metrik dengan kolom jumlahnya 3, tapi barisnya 0, 0. Sedangkan yang ini bagaimana? Barisnya 3, kolomnya 0. Gitu. Jadi ini metrik yang hanya terdiri satu. Ini hanya satu kolom, ini hanya satu baris, tapi jumlahnya sama-sama 3. Gitu. Terus yang ini, nah, berarti kalau dia jumlahnya berapa kali berapanya atau katakanlah unsur JK maksimalnya itu tidak sama atau karena memang tidak sama unsurnya, nah tidak setara. Nah, di sini ada sebuah contoh. Misalkan kita perbesar di sini ya. Nah, ini. Metrik A, metrik B. Ketika dijumlahkan hasilnya ini. Kita lihat ya, min 4 ditambah 5 hasilnya 1. 6 ditambah min 1 hasilnya 5. 3 ditambah 0 hasilnya 3. 0 ditambah 3 hasilnya 3. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan penjumlahan metrik secara sederhananya. Jadi masing-masing unsur langsung dijumlahkan per masing-masing unsur. Unsur 11 dengan 11, unsur 12 dengan 12, unsur 13 dengan 13. Terus kemudian unsur 21 dengan 21, unsur 22 dengan 22, serta unsur 23 dengan unsur 23. Perkalian metrik dengan konstanta. Hasil perkalian metrik M kali N antara metrik A dengan unsur AJK dengan bilangan skalar C, maka akan dihitung dengan cara C kali A langsung, sehingga C sebagai bilangan konstanta skalar langsung bisa dikalikan dengan metrik A. Dan demikian bisa langsung masuk ke dalam setiap unsur. C
A sama dengan unsur metrik CA JK. Oleh karenanya, setiap unsur metrik A dapat dikalikan secara langsung dengan konstanta C. Jika sebuah permisalan, nah ini, di sini ada min A adalah sebuah vektor metrik, maka ditulis langsung min 1 kali A. Maka sebuah metrik langsung ditulis min A, disebut dengan negatif A. Demikian pula dengan min KA, maka langsung dapatnya min KA. Ingat, A plus min B dapat ditulis langsung dengan A min B, disebut dengan selisih metrik A dan B. Jika metriknya setara, maka perhitungannya langsung bisa dilakukan antar masing-masing unsur-unsur metrik yang ada di dalamnya sesuai dengan posisi JK-nya masing-masing. Sebuah metrik A, yaitu ini, kalau dia dikalikan min 1, maka jadinya ya ini, semuanya akan langsung dikalikan min 1. Jika dikalikan 10 per 9, ya langsung semuanya dikalikan per masing-masing unsur. Jadi 10 per 9 kali 2,7 berarti 2,7 kali 10, 27 dibagi 9, 3. Min 1,8 dikali 10 berarti min 18 dibagi 9, min 2. 0 ya tetap 0, 0,9 kali 10 berarti 9 dibagi 9, 1. Ya, pelan-pelan nih. Terus kemudian 9,0 dikali 10, 90 dibagi 9, hasilnya 10. Terakhir, min 4,5 dikali 10 berarti min 45 dibagi 9, dapatnya min 5. Terus kemudian bagaimana kalau dikalikan 0? Vektor 0 adalah tetap jumlah unsur-unsurnya sama. Ya 0 kali 2,7, 0 ya dapatnya 0. 0 kali min 1,8, 0. Jadi tidak ada vektor 0 tunggal angka 0, 1 gitu, tidak bisa. Semua unsur yang ada di dalamnya dikalikan 0 dapatnya 0, ya tetap ditulis 0, 0, 0, 0 sebanyak ini. Ya. Aturan penambahan metrik dan perkalian skalar dari hukum yang sudah dikenal untuk penjumlahan angka, kita dapatkan hukum yang sama untuk penjumlahan metrik dengan ukuran yang sama, M kali N. Misalkan dua metrik ukurannya sama, maka penjumlahannya sama langsung. Jika terdapat metrik A dan B yang memiliki ukuran yang sama, maka A plus B sama dengan B plus A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus BC dalam kurung. A plus 0 adalah A plus min A adalah 0, maka di sini 0 menunjukkan matriks 0. Kembali lagi saya ingatkan ya, matriks 0 itu tidak hanya angka 0 tunggal gitu, enggak. Sejumlah ukuran M kali N-nya, 0-nya. Nah ini, yaitu matriks M kali N dengan semua entry adalah 0. Aturan penambahan metrik dengan skalar yang kedua. Nah ini, penambahan metrik bersifat komutatif dan asosiatif. Demikian pula untuk perkalian skalar. Perkalian skalar ya seperti tadi, misalkan sebuah metrik dikalikan dengan angka 2, angka 3, angka 10 per 9, ya berlaku komutatif. C A plus B sama dengan, jadi konstanta C dikalikan vektor A dalam kurung. A dalam kurung A plus B, maka langsung CA plus CB. Sebaliknya, ada konstanta dalam kurung dikalikan vektor A, maka dia berlaku sama. C kali A plus K kali A. CKA berarti langsung CKA. 1A adalah A vektor. Nah ini soal, langsung saya percepat aja. Soal seperti ini ya. Ini sama dengan pertemuan pertama sebenarnya. Diketahui sebuah vektor dalam bidang 2 memiliki titik-titik 3,6, min 4, min 8, dan 5, min 4. Silakan digambar dulu diagram kartesiannya sehingga tahu nanti bentuk vektornya kayak apa atau titik-titik dalam vektor tersebut seperti apa. Nah, kemudian hitung vektor AB, vektor BC, dan vektor CA. Jika penamaan baru A kapital adalah vektor AB, B kapital adalah vektor BC, C kapital adalah vektor CA. Susunlah ke dalam matrik ketiga vektor tersebut. Perhatikan beberapa pernyataan berikut kemudian jelaskan. Apakah titik A, B, dan C sebenarnya juga merupakan sebuah vektor? Apakah AB sama dengan A plus B, BC adalah plus B plus C, dan CA adalah C plus A?
Kemudian apakah vektor A kecil sama dengan kapital A besar, vektor B kecil sama dengan vektor B besar, dan vektor C kecil sama dengan vektor C besar. Jelaskan pemahaman Anda berdasarkan 3 pernyataan ini. Ini soal di ruang 2. Nanti silakan coba dianalisa. Kemudian selanjutnya soal di vektor ruang 3. Nah, ini sama. Diketahui 3 titik dalam bidang kartesian sebagai berikut. Bidang kartesian 3 dimensi ya. Titik P 1,2,3, titik Q 2,-1, 2,-2,1, titik R 0,1,0. Susunlah ketiga titik tersebut menjadi vektor kolom. Nah, vektor kolom bentuknya seperti apa? Jika vektor P adalah PQ, vektor Q adalah VR, dan vektor R adalah RP, tentukan nilai masing-masing vektor baru tersebut. Kemudian lakukanlah penjumlahan dari vektor P ke vektor Q, vektor Q ke vektor R ke vektor P. Lakukanlah pengurangan P kurangi Q, Q kurangi R, dan R kurangi P. Diketahui sebuah notasi nilai K dikalikan terhadap vektor P, K dikalikan dengan vektor Q, K dikalikan vektor R. Jika nilai K adalah 1/5, berapakah nilai masing-masing unsur ketiga vektor tersebut? Nah, ini. Jadi ini setelah penjumlahan, pengurangan, terus perkalian dengan bilangan skalar. Soal ketiga seperti ini. Selanjutnya, nih aplikasi matriks dalam rangkaian elektro. Saya yakin Anda lebih tertarik untuk ini. Ini ada sebuah gambar. Dia memiliki 3 titik dengan 6 arus. Nah, ini. Matriks insiden nodal. Atau katakanlah matriks titik. Jaringan pada gambar di samping terdiri dari 6 aliran arus dan 4 titik percabangan. Titik di mana 2 atau lebih cabang berkumpul. Kok 4? Ya, yang satunya di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4 di sini. Satu titik adalah titik ground dengan tegangan 0. Jadi di sini dianggap tegangannya 0. Kalau kita menggunakan hukum Kirchhoff, berarti arus 1 arus 4 itu sama dengan arus 6. Arus 1 tambah arus 4 sama dengan arus 6. Karena apa? Arus yang datang jumlahnya akan selalu sama dengan arus yang pergi. Kalau mau menggunakan sebuah angka, ini harusnya bisa disusun ini. Nah, aturan Kirchhoff ya. Nih, kami memberi nomor pada setiap aliran listrik dan arahnya arus di setiap cabangnya. Gambar jaringan arus listrik tersebut menggunakan sebuah matriks A, jadi matriks A, dengan unsurnya adalah A, J, K. Dan ukuran matriks adalah 6 kali 3. 6 adalah jumlah arusnya, 3 adalah jumlah titiknya. Cara menggambarkan nilai arus untuk A dengan unsur A, J, K mengikuti aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama, unsur nilai A, J, K bernilai positif jika arah arus J menjauhi titik K. Arus AJK bernilai negatif jika arah arus J menuju titik K. Nah, ini. AJK bernilai 0 jika arah arus J tidak menuju titik K, sehingga tidak berkaitan. Contoh ya, misalkan di titik 1, dia didatangi 2 arus, arus 3 dan arus 2, ditinggali arus 1. Berarti titik 1 terhadap arus 1 bernilai positif plus 1, terhadap arus 2 bernilai negatif min 1, terhadap arus 3 nilainya juga negatif min 1, terhadap arus 4, 5, 6 karena tidak ada kaitan dengan titik 1 maka nilainya 0 seluruhnya. Nah, titik 2 terhadap arus 1 dia nilainya 0 karena nggak ada kaitannya. Terhadap arus 2 nilai positif karena ditinggalkan. Terhadap arus 3 nilainya juga 0 karena nggak ada kaitannya. Terhadap arus 4 nilainya positif. Kenapa? Ditinggali. Terhadap arus 5 nilainya positif karena ditinggali juga. Terhadap arus 6 nilainya 0. Demikian juga dengan titik ketiga. Perhatikan. Dia memiliki terhadap arus 1, 2, 3, 4, 0 semua. Terhadap arus 3 dia nilainya negatif, positif nih, ditinggali. Terhadap arus 4 0, arus 5 negatif, arus 6 negatif.
Begitu. Ya. Maka kita gambarkan metriknya berdasarkan penggambaran bayangan tadi seperti itu. Nah, dengan aturan yang sama seperti ini, maka kita dapat metrik seperti ini. Nah, kita cocokkan masing-masing ya. Tadi sama ndak? Titik 1 ditinggali arus 1 positif, didatangi arus 2 negatif, didatangi arus 3 negatif juga. 4, 5, 6 kosong. Titik 2 arus 1 0, arus 3 0, arus 2 positif, arus 3 0, arus 4 positif, arus 5 positif, arus 6 0. Titik ketiga sama. Arus 1, arus 2 0, arus 3 positif, arus 4 0, arus 5 negatif, arus 6 negatif. Maka tergambar dengan metrik seperti ini. Ini baru kolomnya aja. Metriknya ya dibuatkan 1 min 1 dibagi dalam pakai tanda kolom dalam kurung seperti biasa. Nah, coba kita perhatikan sebuah rangkaian berikut ini dengan aturan sama. Perhatikan. Nah, berapa jumlah titik yang ada di samping? 1, 2, 3. Yang keempat, ground. Berapa jumlah arusnya? Ada 5. Silakan susun metrik dari rangkaian yang di samping sesuai dengan aturan yang tertera di bawahnya. Ingat loh ya, kotak-kotak Excel tadi itu belum metrik loh itu. Ini belum metrik loh. Metriknya yang pakai angka kurung gitu ya. Metriknya menggunakan angka kurung tadi. Jadi ini belum metrik ini. Metriknya yang menggunakan aturan yang pakai tanda kurung kotak besar itu tadi. Nah, iya. Jadi ini soalnya. Soal berikutnya. Gambar ini. Nah, perhatikan rangkaian di samping. Berapa jumlah titiknya? Ada 4. 5 sama groundnya. Berapa jumlah arusnya? Ada 7. Dengan aturan yang sama, silakan susun ke dalam metrik pada rangkaian di samping. Jadi nanti titiknya ada 4, arusnya ada 7. Berarti 7 kali 4 metriknya. Berikutnya lagi. Diketahui metrik A 4 kali 3 sebagai berikut. Nah, ini metrik ini. Nah, gambarkan rangkaian arus listrik dari metrik tersebut. Jadi ini kebalikannya. Setelah tahu metriknya, silakan gambarkan rangkaian arusnya. Langkah 1, tentukan jumlah arus dan titik dari metrik yang ada. Jadi kalau melihat notasinya 4 kali 3, maka jumlah arusnya 4, jumlah titiknya 3. Nah, letakkan 3 titik simpul pertemuan. Bisa menggunakan poligon untuk melihat. Nah, misalkan kita pakai aja seperti ini. Dash 1, 2, 3. Nah, jadi permisalan kita pakai poligon, ya poligon jadi bilangannya bebas, sudutnya bebas, bisa dipakai di sini. Nah, metriknya seperti ini kita masukkan ke dalam Excel dengan bantuan metrik menuliskan arus dan titik bisa bisa digunakan untuk penggambaran arus. Contoh ya, untuk titik 1 terhadap arus 1 dia positif, berarti dia ditinggalkan oleh arus 1. Arus 2 dan arus 3 tidak ada kaitannya dengan dia. Arus keempat juga ditinggalkan. Berikutnya, kalau sudah, beri penanda arah arus dan nomor arus. Tentukan titik ground sebagai titik yang akan dihitung. Contoh tadi titik 1 dia ditinggalkan arus 1 terhadap titik 2 ya. Nah, ini. Perhatikan terhadap arus 1, kalau kita lihat di sini terhadap arus 1, titik 2 terhadap arus 1 dia mendapatkan arah negatif, berarti dia didatangi arus 1. Nah, ini bisa kita anggap seperti ini. Nah, terus kemudian kita yang berkaitan dengan titik 1 dulu, ada arus 4. Arus 4 nilainya positif, berarti titik 1 ditinggal oleh arus 4. Nah, arus 4 tidak ada kaitannya di titik 2 dan titik 3, hanya satu aja. Berikutnya yaitu di titik 2. Dia kedatangan arus 1, maka arahnya negatif. Dia ditinggalkan oleh arus 2, nilainya positif. Nah, ini arus 2 masuk. Nah, seperti ini. Terus kemudian titik 3, dia kedatangan arus 2. Ini. Nah, titik 3 ditinggalkan oleh arus 3. Nah, seperti ini. Bisa dianggap seperti ini. Nah, seperti inilah bentuknya. Dan titik groundnya ada di titik sebelah sini.
maka arusnya sudah tergambar jelas. Apakah bentuknya harus seperti ini, Pak? Ya, bisa tidak sesuai dengan penggambaran kalian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ada 4 titik sebenarnya, cuman yang satu adalah titik ground zero. Tuh. Nah, caranya seperti ini tadi, kira-kira jadi menguraikan masing-masing titik, satu titik dulu terhadap beberapa arus, sampai ketemu semua titik sudah teruraikan. Baru bisa kita simpulkan bagaimana bentuk arusnya. Nah, perhatikan dua metrik di samping. Ada satu, ada dua. Nah, silakan gambar sketsa rangkaian elektro dari metrik kedua metrik di samping ini. Perhatikan dia punya berapa? Ini punya 5 arus, punya 3 titik. Ini juga sama, 5 arus, 3 titik. Titik groundnya Pak? Nah, silakan dicari. Nah, harusnya pokoknya ada 5. Itu. Ya. Perhatikan nanti dalam menyelesaikannya dengan bantuan Excel di titik satu-satu diselesaikan satu-satu seperti contoh yang sudah saya berikan tadi. Yang berikutnya adalah metrik dalam rangkaian mesh atau jala elektro. Nah, di sini tidak melihat lagi mana titiknya, tapi yang dipandang adalah meshnya. Nah, ini ada mesh 1, ada mesh 2, ada mesh 3, dan mesh 4 secara keseluruhan. Perhatikan jaring di samping, tidak terdapat titik pada jaring samping, namun terhadap mesh atau jala yang melingkari satu area pada bagian rangkaian tersebut. Nah, selain tetap berdasarkan arus dan arah arus, sebuah jaring dapat dikarakterisasi dengan matriks kejadian MS MJK di mana nah ini MJK bernilai positif jika arah arus dalam mesh memiliki arah yang sama. Misalkan di sini. Nah, ini. Nah, mesh 1 terhadap arus 1 dia positif. Mesh 1 terhadap arus 2 dia positif. Mesh 1 terhadap arus 4 dia negatif. Nah, kenapa? Karena ini berlawanan. Nah, ujung ketemu ujung berlawanan dia. Kedua, bernilai negatif kalau sebaliknya, tadi sudah saya jelaskan. Bernilai 0 kalau tidak ada kaitannya. Jadi ini terhadap arus 3, tidak ada arus 3, tidak ada kaitannya. Arus 6 tidak ada kaitannya. Arus 5 tidak ada kaitannya. Tapi di mesh 2, arus 4, arus 6, arus 5 ada dalam kaitannya. Nah, bisa dilihat langsung di sini, misalkan terhadap mesh 3 terhadap arus 5, dia nilainya gimana? Positif. Arus 5, arus 3 positif, arus 2 negatif. Nah, terus mesh keempat yang sebesar ini. Nah, arus 1, arus 6, arus 3 positif semua. Itu. Arus 5 negatif, arus 2 negatif, arus 4 ya negatif, bisa dikatakan negatif. Nah, kita lihat dulu metriknya nanti hasilnya. Nah, ini. Lah, seperti ini. Mesh 4 terhadap arus 1 dia positif. Arus 3 dia positif. Arus 6 dia positif. Arus 4 tidak ada kaitannya. Arus 5 tidak ada kaitannya. Arus 2 tidak ada kaitannya. Mesh 3 terhadap arus 1, mesh 3. Arus 1 0 tidak ada kaitannya. Arus 2 negatif. Karena berlawanan. Nah, arus 3 positif. Arus 4 kosong tidak ada kaitannya. Arus 5 juga positif. Arus 6. Nah, seperti ini. Nah, pada hasil penyusunan metrik di atas terhadap gambar dan dapat diatur penyusunan metrik dengan konsep mesh. Bagaimana metriknya? Nah, itu ya sama seperti ini metriknya. Ini langsung dipakai, tuliskan dalam sebuah matriks dengan ukuran 6, barisnya ada 6 kali 4. Ya, tinggal dituliskan metriknya. Perkalian metrik dengan metrik. Perkalian metrik berarti mengalihkan metrik dengan metrik. Perhatikan beberapa aturan dasar berikut dalam mengalihkan metrik dengan metrik. Yang pertama, jika sebuah metrik A dikalikan dengan metrik B, maka perlu dikenali komponen masing-masing A dan B, sebab metrik A kali metrik B tidak akan sama dengan metrik B kali metrik A. Yang kedua, jika metrik A merupakan metrik dengan unsur ukurannya M kali N, sedangkan metrik B dengan unsur ukurannya P kali R, maka jumlah berikut ini wajib sama. Siapa? N dan P-nya. Nah, ini jadi kolomnya yang di depan harus sama dengan barisnya yang di belakangnya. Kalau dibalik, maka harus unsur R-nya, kan berarti yang ini di depan. Nah, kolomnya di depan harus sama dengan unsur barisnya.
Nah, untuk itu hasil kalinya akan berbeda. Setiap unsur hasil penilaian disebut dengan metrik C akan mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, ini. Kalau kita mencari unsur C, JK, maka dia merupakan perkalian antara barisnya dengan kolomnya. Barisnya dengan kolomnya. Nah, ini ya. Barisnya dengan kolomnya, barisnya dengan kolomnya, dan seterusnya sampai semua unsurnya habis. Sebagai contoh, ini langsung kita tunjukkan. Metrik A kali metrik B, produknya adalah metrik C. Jika N harus sama dengan P, boleh dong P yang di sini diganti dengan N. Maka nanti ukuran metrik berikutnya adalah M kali R. Nah, ini. Jadi untuk menentukan C11 itu nanti A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 ditambah A13 dikali B31. Maka hasilnya adalah C11. Berikutnya A21 dikali yang mana? B11, A22 dikali B21, A23 dikali B31, hasilnya adalah C21. Berikutnya lagi ke bawah, A31 kali A32, A31 dikali B11 ditambah A32 dikali B21 ditambah A33 dikali B31, hasilnya C31. B41 dikali A41 dikali B11 ditambah A42 dikali B21 ditambah A43 dikali B31, hasilnya C41. Dan berikutnya, jadi semua baris dikali satu kolom ini hasilnya per masing-masing ini, semua baris dikali kolom yang kedua hasilnya untuk yang baris kedua seperti ini. Nah, jadi di sini 3 kali 4 dikali 2 kali 3, ya, 3 kali 4, 3 kali 4, ya, M kali N, banyaknya kolom, banyaknya baris, 4 dikali jumlahnya kolomnya, 3, sama dengan 3 kali 2. Nah, ini. Di sini 4 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya adalah 4 kali 2. M-nya sama dengan 4. Itu. Nah, untuk setiap unsur C, JK dihasilkan dari penjumlahan perkalian baris metrik asal terhadap kolom metrik di tempat lawannya. Rumusnya per masing-masing unsur metrik ya ini sama. C, JK, C1 berarti dia unsurnya ini tambah ini. Jadi perkalian A21 kali B1 sekian dan seterusnya. Contoh langsung. Metrik A ini, metrik B ini. Kalau dikalikan C, maka produk C-nya adalah ini. Nah, ini. Ini uraiannya satu-satu. Bisa diuraikan C11 merupakan hasil perkalian 3 kali 2 ditambah 5 kali 5 ditambah min 1 kali 9. Hasilnya 22, berarti yang pojok depan ini. 3 kali 2 ditambah 5 kali 5 ditambah min 1 kali 9, hasilnya 22. Berikutnya C23 asal dari 4 kali 3, ya 4 kali 3, ya, ditambah 0 kali 7 ditambah 2 kali 1, hasilnya 14. Nah, silakan dibuktikan bagaimana dengan yang lainnya. Gitu.